Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk dapat belajar bersama. Hari ini saya di sini ingin berbagi sedikit pengalaman saya ketika membaca sebuah buku berjudulkan Sekolah Anak-anak Juara, karya dari Munif Chatib yang merupakan penulis bestseller dari buku berjudul Sekolahnya Manusia dan Gurunya Manusia. Juga sebuah kolaborasi hebat dengan seorang konsultan lesson plan bernama Alam Syah Said. Dalam buku tersebut banyak berisikan tentang cerita-cerita yang inspiratif yang sangat memotivasi bagi kami para guru ketika menghadapi anak-anak kami dengan berbagai kemampuannya. Dalam bab yang pertama disebutkan manusia adalah karya terbaik dari Tuhan yang Maha Agung. Di dalamnya tertuliskan sebuah hukum kemanusiaan dan keadilan dalam sekolah, yang berisikan setiap murid memiliki jenis kecerdasan yang berbeda-beda, dan setiap murid itu adalah para juara. Maka tugas para guru dan sekolah adalah menemukan dan bakat dan kemampuan murid tersebut untuk menjadi seorang juara. Kemampuan manusia itu seluas samudra, tidak ada batasannya. Dalam proses berpikir selalu dipengaruhi oleh kondisi otak, di mana dalam pembelajaran itu akan mudah diproses oleh otak apabila kita belajar dalam kondisi yang menyenangkan, penuh sukacita dan nyaman. Dan apabila yang terjadi sebaliknya, ketika sedang bersedih, emosi, atau mungkin sedang lapar, maka otak tidak atau akan kesulitan untuk menerima pembelajaran. Di otak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama otak kanan, yang kedua otak kiri. Yang mana otak kanan ini sedikit sekali yang sudah mampu mengaktifkan. Sebagian besar manusia itu selalu menggunakan otak kirinya, yaitu otak yang berpikir secara rasional dan logis. Otak yang memutuskan segala sesuatu melalui tahapan step by step dan penuh pertimbangan analisis, sebab dan juga akibatnya. Jadi penuh perhitungan ketika memutuskan suatu persoalan. Itu dilakukan oleh otak kiri yang hampir sebagian besar orang lebih utama mempergunakannya. Kemudian yang jarang sekali digunakan adalah otak kanan, yaitu otak yang penuh dengan kreativitas. Disebut juga dengan otak intuitif, yaitu otak yang penuh dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang semarak, dan ide-ide yang tidak terduga. Nah, kemudian jika gaya mengajar guru sama dengan gaya belajar siswa, maka tidak ada pelajaran yang sulit. Ketika tadi kita sebutkan berbagai kondisi otak atau kemampuan otak yang bekerja, sekarang yang mempengaruhi kemampuan bakat siswa itu ada sangkut pautnya dengan guru. Bagaimana gaya guru ketika mengajar di dalam kelas. Ketika sudah sama gaya mengajarnya dengan gaya belajar yang dibutuhkan oleh siswa, maka tidak ada pelajaran yang sulit, meskipun itu matematika integral. Selanjutnya adalah tentang multiple intelligence. Nah, kemampuan atau bakat tadi dapat dibedakan menjadi 9 jenis multiple intelligence. Mungkin sebagian besar guru sudah mengenal ke-9 jenis kecerdasan ini, tapi mungkin sebagian kecil yang dapat menemukan di anak didiknya, karena mungkin kesulitan untuk mencerna kegiatannya atau kesulitan untuk memahami apa yang dilaksanakan siswa atau apa yang disenangi siswa ketika sedang belajar. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik atau bahasa. Artinya adalah kecerdasan atau kemampuan berpikir dengan kata-kata, menggunakan bahasanya untuk berekspresi. Ketika menemukan anak-anak dengan kemampuan seperti ini, ketika banyak bicara, sering bercerita, atau dia sangat pandai mengaplikasikan bahasa-bahasa atau kata-kata dalam ketika berbicara.
Nah, maka anak-anak dengan kecerdasan linguistik seperti ini dapat kita bantu dengan mengubah strategi mengajar kita di dalam kelas. Misalnya dengan menggunakan strategi membaca dan menulis atau mendongeng, kemudian melakukan wawancara atau tebak kata, dan juga permainan kosakata yang membantu siswa untuk mengembangkan kemampuannya dalam berbicara dan berbahasa. Yang kedua adalah kecerdasan logis matematis. Sama seperti judulnya, logis dan matematis. Pasti akan ada hubungannya dengan hitung-menghitung. Nah, kemampuan logis matematis ini berhubungan dengan berhitung, mengukur, dan mempertimbangkan proposisi dan menyelesaikan persoalan angka. Nah, anak-anak dengan kecerdasan seperti ini dapat kita bantu dengan strategi mengajar, misal menggunakan grafik atau dengan diagram, atau mengajak anak untuk role playing menjadi pedagang dan penjual. Yang ketiga adalah kecerdasan spasial visual. Nah, ada spasial, ada visual, yakni kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk melakukan eksplorasi imajinasi dan memiliki kapasitas berpikir dalam 3 cara dimensi. Nah, anak-anak dengan kemampuan seperti ini dapat kita bantu dengan strategi misal menggunakan fotografi, lukisan, desain. Dengan memperhatikan foto atau lukisan, anak-anak bisa mengembangkan imajinasinya sendiri atau membuat karyanya sendiri, atau mind mapping, juga membuat origami ataupun rekreasi dapat membantu anak-anak dengan kecerdasan spasial visual. Selanjutnya adalah kecerdasan kinestetis, yaitu kemampuan belajar lewat tindakan dan pengalaman melalui praktik langsung. Jadi langsung dikerjakan saat itu juga. Yang seperti ini strategi yang bisa kita gunakan, yakni misalnya dengan menari, bermain peran, senam ataupun olah tubuh dapat membantu siswa dengan kemampuan ini mengembangkan kreativitasnya atau mengembangkan bakatnya. Selanjutnya adalah kecerdasan musik. Kemampuan seseorang dengan sensitivitas pada nada, irama, melodi, ataupun ritme. Hal ini berhubungan dengan musik. Maka yang berhubungan dengan musik, strategi kita bisa dengan bernyanyi, tebak lagu, musik ritmis, atau mengaransemen lagu. Selanjutnya, kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Ini berarti maksudnya kemampuan anak untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain di kerumunan ataupun dengan banyak orang. Nah, dengan seperti itu, strategi yang bisa kita gunakan, misalkan dengan mengadakan market day, membiarkan anak menjual beberapa barang di tempat umum dengan orang-orang baru, selain yang dikenal dengan orang-orang yang banyak berkerumun, membantu mereka meningkatkan kemampuan untuk bersosialisasi di lingkungannya. Selanjutnya, kecerdasan intrapersonal. Kalau tadi interpersonalnya adalah hubungan dengan orang lain, maka kecerdasan intrapersonal ini adalah kemampuan yang membuat persepsi yang akurat tentang diri sendiri, mana anak belajar melalui perasaan, sikap, dan juga nilai-nilai. Yang seperti ini dapat kita bantu dalam strategi mengajar kita dengan memotivasi, memberikan service learning, pengalaman pribadi, saling menasihati, ataupun kunjungan ke panti. Selanjutnya adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan yang erat dengan lingkungan flora dan fauna di alam. Kepedulian dengan kelestarian alam. Dapat kita bantu anak-anak dengan kecerdasan naturalis ini dengan strategi, misalnya dengan wisata alam, koleksi tumbuhan, memelihara hewan, menanam pohon, ataupun identifikasi tanaman. Banyak kegiatan bisa kita berikan untuk siswa dengan kecerdasan naturalis. Selanjutnya, kecerdasan eksistensial, yaitu kesiapan manusia dalam menghadapi kematian. Agak serem ya, tapi ini salah satu kecerdasan yang ternyata dimiliki oleh sebagian siswa atau sebagian orang. Ketika menemukan anak-anak dengan kecerdasan eksistensial seperti ini,
Strategi yang bisa kita lakukan, misalkan dengan mengambil pelajaran dari peristiwa kematian. Menurut Howard Gardner, setiap orang itu mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ke-9 kecerdasan itu. Jadi tidak hanya 1 ataupun 2. Bisa saja orang itu mengembangkan dari semuanya, dari ke-9 tadi. Kecerdasan itu umumnya bekerja sama dengan cara yang kompleks. Dalam contoh seperti ini. Misalkan ketika kita sedang ingin memasak makanan, kita harus membaca resep di dalam buku. Nah, kemampuan untuk membaca resep itu termasuk dalam kecerdasan linguistik atau bahasa. Kemudian ketika membaca, kita putuskan untuk mungkin hanya perlu mengambil setengah dari resep itu. Karena mungkin kita hanya makan sendiri atau tidak ada temannya menghabiskan. Maka keputusan kita mengambil setengah resep itu termasuk kecerdasan dari logis matematis. Kemudian ketika menentukan menu yang dapat memuaskan seluruh anggota keluarga misalkan, termasuk dengan kecerdasan interpersonal, memikirkan orang lain, hubungannya dengan orang lain. Kemudian lagi ketika memuaskan selera sendiri, ingin masak yang ingin disukai sendiri, termasuk dalam kecerdasan interpersonal untuk kepuasan diri sendiri. Selanjutnya lesson plan. Nah, apa yang dimaksud dengan lesson plan ini? Nah, lesson plan akan lebih baik dan berkualitas apabila memenuhi berbagai persyaratan. Yang pertama, berkesinambungan tujuan antara standar kompetensi. Yang kedua, kesesuaian antara aktivitas pengajaran dan indikator hasil belajar siswa. Yang ketiga, desain lesson plan mengikuti pola kerja otak. Yang keempat, aktivitas pembelajaran mewakili gaya belajar siswa dan kecerdasan siswa. Jadi dari sini kita bisa membuat garis penghubung ya antara berbagai kecerdasan tadi dengan lesson plan, dengan kecerdasan anak dan juga strategi mengajar. Nah, di sini dituliskan atau di buku ini dijelaskan bahwa gaya belajar siswa dan kecerdasan siswa itu harus sama, harus sinkron, harus sesuai. Jadi dalam lesson plan-nya harus aktivitasnya mewakili gaya belajarnya. Ketika tadi, misal anak dengan kecerdasan linguistik, maka strateginya atau pembelajaran yang mewakili gaya belajarnya dapat menggunakan seperti strategi wawancara ataupun mendongeng. Sekolah serba ada dengan kecerdasannya. Di akhir buku ini, Alamsyah Said ini menuliskan sebuah karya. Wahai para orang tua, kepala sekolah, dan guru. Anak-anak dan siswa kita bukanlah Albert Einstein ataupun Habibie yang apabila diberi kalkulus tingkat sulit akan langsung bisa dilahap dengan sekejap. Namun, anak dan siswa-siswa kita adalah diri mereka sendiri dengan potensi dan kecerdasannya masing-masing. Wahai para orang tua, kepala sekolah, dan guru, anak dan siswa-siswa kita adalah anak yang cerdas dengan multiple intelligences. Maka temukan dan hargailah kecerdasan anak-anak dan siswa-siswa kita walaupun hanya sebesar biji sawi. Karya Alamsyah Said. Demikian tadi apa yang sudah saya pelajari dari buku berjudul Sekolah Anak-anak Juara. Semoga dengan paparan saya ini bisa membuka kemungkinan kita untuk membantu anak-anak kita menemukan potensinya, membantu anak-anak kita mengembangkan kemampuannya, membantu anak-anak kita untuk menemukan bakat yang terpendam dalam diri mereka. Semoga dengan ini bisa membantu kita membuat lesson plan yang lebih hebat lagi. Lesson plan yang mewakili gaya belajar siswa, mewakili gaya mengajar kita, mewakili apa yang dibutuhkan anak-anak kita saat ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.